Ya, selamat sore pemirsa Caldera Toba News. Saya Thomson Siagian sedang berada di lahan persawahan ini. Kebetulan ini di Desa Marsangap, Kecamatan Sigupar, Kabupaten Toba. Saat ini saya sedang berada di tengah-tengah persawahan ini untuk memulai intro daripada video berikut ini. Karena video berikut ini adalah sosialisasi juga tentang ada program Bapak Bupati Toba, Bapak Poltak Sitorus, di mana mulai tahun 2022 lahan persawahan seperti ini yang biasanya sekali setahun ditanam direncanakan untuk ditanam 2 kali dalam setahun. Apa kendala-kendala yang dimiliki oleh Bapak Bupati dalam mengeksekusi program IP2 di daerah Toba akan saya bahas sedikit ya. Tentu pembahasan saya juga berdasarkan pengalaman saya, karena saya juga adalah seorang petani lulusan pertanian juga, meski saya sudah lama tidak bertani tetapi saya sedikit mengerti, dan apa yang menjadi pembahasan saya adalah juga keluhan-keluhan masyarakat yang saya dapatkan baik melalui perbincangan maupun yang saya dapatkan di kolom-kolom komentar dari tulisan-tulisan saya maupun di dalam YouTube yang saya tayangkan dari berbagai lokasi di sekitar Tapanuli Raya, di sekitar kawasan Danau Toba. Seperti apa kendala-kendala yang akan dihadapi dalam melaksanakan IP2 atau pertanaman 2 kali dalam setahun di daerah Toba? Ikuti video berikut ini, tetap semangat. Saya bilang tahun 2022 ini kerja keras, tanam semua, tanam juga. Akibatnya tahu nggak Pak? Kalau kita bisa tanam aja, nggak usah muluk-muluk, 17.000 hektar ini sekarang. Kita tanam ulang dia 10.000 saja. 1 hektar itu 6 ton. Ya, 10.000 kali 6 ton, 60.000 ton panen di sini. Karena kita kasihkan 3.000. 60.000 ton, katakanlah 5.000 Pak. Harga 100 miliar ekonomi itu naik. Nah, ini namanya memberdayakan masyarakat. Ya. Kendala kita Riga sama pupuk itu. Kita hadapi. Ada Tuhan. Ada kita kan gitu kan. Kita kerja keras, tidak mampu kita, ada Tuhan yang menolong kita kan gitu. Jadi ada juga teman-teman kita kan bisa analisa. Oke, gimana nih supaya cuaca ada keunggulan Toba. Makanya saya bilang bicara sama Inalum. Iya, cuma Inalum yang. Karena ketika tidak hujan sekian lama, gimana dengan Inalum? Saya bilang, oke, rekayasa cuaca. Kemarin 2 minggu ada hujan. Tiba-tiba hujan. Ini kan gitu kan. Toba ini akan berbeda dengan kabupaten yang lain. Manfaatkan itu. Iya. Tapi juga kan kita harus mulai dari akar rumput. Yang pertama kan misalnya dari pihak mungkin dinas pertanian kan pemetaan sekarang soal tanah yang lahan tidur atau lahan apa kan sudah berubah Pak. Pastikan harus diupdate juga datanya. Lalu setelah itu kita juga harus butuh misalnya seperti percontohan pertama lah. Jangan-jangan jagung di 3-5 tahun yang lalu bisa tumbuh, sekarang nggak bisa lagi tumbuh. Nah, jadi kita ini Pak, jadi kan persoalan itu. Jadi jalan kita untuk berinovasi. Bilang sekarang mereka bilang pupuk gimana Pak? Ya saya tahu itu masalah pupuk sampai kiamat. Bukan hanya sekarang Pak, sampai kiamat. Lalu kalau masalah pupuk sampai kiamat kita enggak bisa unggul. Enggak bisa begitu. Inovasi. Jadi gimana? Lihat dulu nenek moyang kita dulu, nggak ada pupuk. Organik kan? Organik lah. Ya, Ayo, organik. tapi jangan lagi cara yang lama kan gitu kan. Membuat pupuk organik ini, panggillah kemarin deh, staf ahli. Gimana tuh? Kau kan ahli pertanian. Gimana bisa kita bisa maksimalkan? Dia bilang 1 ternak Pak, 1 ternak bisa menghasilkan pupuk untuk 30 hektar. Seni Pak ya? Iya, itu udah pernah dibilangnya juga itu Pak. Tapi jangan asal ngomong, aku bilang buktikan, ambil kan. Jadi gimana caranya, aku bilang. Oh iya masuk akal. Dia bilang kita ambil arseninya, kita ambil kotorannya,
kita proses, kita kasih ini, cairkan pupuk cair. Oh iya, kalau pupuk cair betul. Kalau pupuk padat gitu diolah, ya cukup lah. Jadi kan cair. Nah, oke lah, masuk ilmu itu kan, masuk. Oke, kita kerja. Nah inilah. Jadi tapi nggak seperti membalikan tangan. Adakah kelemahan nanti? Ada. Nah inilah Pak. Kalau kalian terus teman-teman yang sana sorot aja kelemahannya ini, ya kapan kita bisa? Ya hanya Tuhan yang sempurna. Ya kan gitu kan. Tiba-tiba jagung saya nanti yang ada yang kerdil ada, tapi yang kerdilnya disorot kan. Oh inilah jagungnya Poltak itu. Padahal di sebelah sana ada yang besar. Harus bilang ya, yang kerdil sama yang besar harus sama-sama jambil. Saya bilang semangat itu obarkan di masyarakat. Ya, jadilah kita penular semangat. Itu dia Bapak semangatin ini, semangatin anak kecil. Tahu seperti nuklir Pak itu kekuatannya. Bisa jadi itu jadi ilmuwan nanti, jadi seseorang, bisa jadi presiden dia. Karena perkataan seseorang yang menyemangatin dia. Saya semangat waktu mati-mati ya gara-gara guru saya. Guru saya SMP Pak, dia bilang, bos bikin soal. Ya, siapa yang bisa? Saya. Padahal saya ragu sebenarnya. Pokoknya saya bisa kerja. Wah, bagus. Kan? Besoknya lagi. Minggu depannya lagi. Saya yang bisa. Saya Pak. Saya bilang. Walaupun saya ragu. Terus dia bilang, kau sudah bisa. Kau sudah bisa. Ya kita buat lagi kita bisa terus kan. Nah ini perkataan yang menyemangatin itu sangat penting. Dia bilang goblok kau. Ada guru saya juga, guru biologi. Waktu SMA baru masuk pintu dia, goblok manusia, mana, goblok katanya. Sampai sekarang yang diajarkannya itu satu pun gak ada saya ingat. Nah itu, ayo tularkan semangat kita, anak kita. Makasih ya, Oke. Ya, pemirsa Caldera Toba News, ya lahan sawah yang sedang saya sorot ini adalah ya yang sudah ditanami padi sekitar 3 minggu yang lalu. Ini sekitar 1 bulan yang lalu ya. Ini ada beberapa kendala yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Bupati Poltak Sitorus. Salah satu yang harus dia ketahui bahwa persawahan di daerah Toba hampir mirip seperti ini semua ya. Hampir mirip seperti ini semua. Di samping kiri kanannya biasanya bukit ya. Bukit, dari sana itulah air mengalir rata-rata ke sawah ini. Jadi daerah-daerah dataran yang rendah seperti ini yang saya sorot ini, inilah yang biasanya sawah di daerah Toba. Seperti inilah persawahan di daerah Toba. Nah, gambaran seperti ini saya kebetulan ini berada di Desa Mersangap, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba. Hampir semua model-model persawahan di daerah Toba seperti ini, mulai dari Kecamatan Lumbanjulu, Bonatua, Lunasi, Kecamatan Porsea, Kecamatan Siantar, Narumonda, Kecamatan mengarah kemari adalah Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Silaen, masuk ke arah Habornas, masuk juga ke arah Tapahan. Karena memang rata-rata dataran rendah di daerah sekitar Toba ini, yang dataran rendahnya yang agak landainya itulah yang dijadikan persawahan. Tapi persawahan yang luas itu tidak banyak ditemukan. Rata-rata yang model seperti ini. Nah, ada problem seperti ini karena dia dari kiri kanan itu adalah bukit. Lalu kalau musim hujan ini pasti airnya masuk ke dalam persawahan ini. Seperti ini yang sedang saya sorot ini. Yang di ujung itu sedang memperbaiki irigasi, karena irigasinya masih dari tanah ya, belum yang di deep ya. Itu ternyata itu habis hujan kemarin itu banjir, sedang mereka perbaiki tanggulnya itu. Nah itu dia, sedang mereka perbaiki tanggulnya. Nah itulah problem-problem yang dihadapi oleh petani di sekitar Toba. Salah satunya, satu, topografinya
yang yang itu menyulitkan petani kalau irigasinya tidak bagus. Seperti yang saya tunjukkan ini, yang sebelah kiri ini adalah irigasi yang dari bukit ini ya, sawahnya seperti itu. Ini sawah sudah sekitar 3 minggu ditanam, tapi karena banjir karena banjir selama ini terlindas oleh banjir, lalu banjirnya lama ya, ini ada problem baru kalau dia baru ditanam ya. Yang perlu diketahui juga, salah satu kendala dari petani padi di daerah Toba adalah saat ini kalau dia baru ditanam tidak bisa dikeringkan, maka ini adalah pasti dimakan oleh keong ya, keong mas. Ini seperti inilah kondisinya. Ini udah hancur, ini hancur betul-betul, ini hancur padinya ya. Kalau banjir seperti ini terlindas oleh air. Untuk itu maka sejauh irigasinya belum bisa betul-betul dibenahi ya, itu pasti mengalami kendala yang sangat-sangat besar ya. Jadi satu irigasi, yang kedua ya, itu tadi curah hujan pasti mempengaruhi ya, dari kiri kanan gunung atau bukit ya, itu pasti airnya masuk ke dalam persawahan. Itu kendala yang salah satu yang harus diketahui oleh Bapak Bupati dalam mengeksekusi program ya IP2 ya. Selain masalah irigasi tadi, meski ada saluran irigasinya seperti yang saya tunjukkan di ujung itu ya, itu adalah sawah tada hujan, sawah yang tidak memiliki saluran irigasi, air irigasi ya. Kendalanya adalah saat musim kemarau atau saat tidak datang hujan berapa lama, itu pasti mengalami kendala di dalam saat menanam padi. Itu yang perlu diketahui oleh Bapak Bupati. Di daerah Toba itu pasti ada ya, mungkin menurut saya itu ribuan hektar yang belum memiliki air irigasi. Itu kendala berikutnya ya, itu yang harus ditangani. Jadi bila sawah-sawah yang di dalam data Bapak Poltak Sitorus itu sekitar 17.000 hektar, maka sawah-sawah tada hujan ya, sawah-sawah tada hujan seperti itu pasti menjadi kendala dalam memainkan ya program IP2, menanam padi 2 kali dalam setahun ya. Perlu Bapak Poltak ketahui juga ya, seperti tanaman padi yang saya sorot ini. Nah, ini kebetulan agak bagus yang sedang saya sorot ini, tetapi kebanyakan di daerah Toba ini sekarang banyak problem-problem ya yang dirasakan oleh para petani ya, ya. Masalah yang paling besar saat ini yang dialami oleh para petani Toba adalah masalah pupuk, Pak Bupati. Pupuk subsidi ya, pupuk subsidi itu sangat-sangat susah didapatkan oleh petani Toba saat ini. Karena susahnya memiliki pupuk subsidi ya, karena susahnya memiliki atau mendapatkan pupuk subsidi, maka petani itu membeli pupuk non subsidi. Pupuk non subsidi yang sangat mahal itu pasti mencekik leher daripada petani itu sendiri ya, mencekik leher dari petani itu. Itulah yang jadi problem besar, karena petani tidak sanggup membeli pupuk non subsidi, maka satu-satunya cara yang dia lakukan adalah membeli dari tengkulak, artinya bayar panen ya, dengan harga pasti sudah dinaikkan lagi. Bayangkan Pak Bupati ya, harga pupuk non subsidi saja yang beli cash sudah mahal. SS saja sudah 750.000 per sak ya, apalagi dia beli dari tengkulak. Kalau dia beli dari tengkulak itu pasti jatuhnya lebih mahal lagi.
nanti pada saat panen dia pasti akan bayar itu. Jangan-jangan takutnya tidak ada lagi tinggal untuk petani itu. Nah, itu kendalanya. Nah, solusinya sekarang adalah bagaimana Bapak Bupati ya untuk menaikkan kuota pupuk subsidi di daerah Toba. Satu-satunya cara untuk mendapatkan agar pupuk subsidi lebih banyak adalah tentu dengan menaikkan luas lahan yang dimiliki oleh Toba. Ya, pupuk yang sangat mahal. Di samping pupuk, harga-harga pestisida, insektisida, herbisida saat ini sangat mahal. Dengan demikian, apa yang menjadi problem? Biaya produksi daripada petani itu menjadi sangat tinggi. Kalaupun diganti lagi ya menjadi tenaga manusia, katakanlah untuk herbisida, untuk untuk menyiangi ya, itu pasti dengan kondisi saat ini harga tenaga kerja juga semakin mahal, itu idem atau sama aja. Artinya apa? Biaya petani itu sangat-sangat tinggi. Itu yang jadi problem berikutnya. Tadi satu, harga pupuk yang sangat mahal, insektisida, pestisida, herbisida itu sangat-sangat mahal. Ya, itu kendala-kendala yang harus digambarkan oleh Bupati. Bagaimana membantu petani agar dapat mengatasi masalah ini? Ya, apakah insektisida, herbisida, pestisida bisa disubsidi oleh Pemkab Toba? Nah, ini menjadi catatan Pak Bupati. Kalau bisa, saya yakin petani pasti mau untuk menanam 2 kali dalam setahun. Ya, selain itu, apa yang menjadi problem lagi ya di antara para petani ini saat ini, Pak Bupati? Ya, perlu diketahui juga masyarakat Toba banyak mengalami ya gagal tanam. Karena apa? Satu, ada yang namanya hama tikus. Ya, hama tikus ini sangat-sangat jahat ya. Hama tikus sangat-sangat jahat, dan itu betul-betul bisa menghabiskan hampir 80% lahan dari tanaman yang ditanam oleh petani di suatu areal pertanaman. Ini yang harus betul-betul diperhatikan. Ya, hama tikus itu jadi musuh terbesar ya. Hama tikus musuh terbesar petani saat ini di Toba. Selain itu, pada saat awal mula menanam padi ya, seperti saya sebutkan di awal tadi, keong emas juga ya bisa membuat gagal. Ya, itulah beberapa problem atau permasalahan yang ditemukan dalam melakukan program IP2 yang dicanangkan oleh Bupati Toba, yang saya dapatkan dari perbincangan juga dengan berbagai petani di daerah Toba. Semoga program IP2 ya, menanam padi daripada Bapak Bupati Poltak Sitorus bisa direalisasikan di Toba, tentu dengan berbagai solusi Pak Poltak. Oke, tetap semangat Toba.